Shalom buat saudara-saudara semua yang sedang mengikuti ibadah Resyut pada hari ini di tanggal 31 Oktober 2021. Ya, sebelum kita masuk ke kebaktian kita lebih lanjut lagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami boleh menjalani seminggu lagi, eh, dan berkat-Mu sungguh nyata bagi kami ya Bapak di setiap harinya. Engkau selalu menyertai kami ya Bapak di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau hadir ke kebaktian-Mu, mengikuti kebaktian-Mu pada hari ini, di siang hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang beracara, kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami ya Bapak. Engkau berkati setiap yang melayani, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, supaya hadirat-Mu boleh nyata bagi kami di kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita mau meyakini satu keyakinan kita bahwa ibadah ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita memujikan, terpujilah nama Tuhan. Biarlah lagu ini boleh mengantar kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdirikan lagu ini sekali lagi. Allah yang suci, Allah yang suci, Maha mulia, Maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terpujilah nama Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk meminta pengampunan ya Bapa bagi kami yang sudah mendukakan hati-Mu, kami yang menjalani kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa ketika kami menyakiti orang lain, menyakiti sesama kami ya Bapa, lewat omongan kami, lewat apa yang kami lakukan. Tetapi biarlah kasih-Mu saja yang menyelamatkan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup bebas dalam tuntunan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Ya, berita anugerah bagi kita semua terambil dari Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah Tuhan untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Ya, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Ngatino dengan tema Ku Terima Walau Sakit Hati. Ya, tema ini boleh menghantarkan kita, mengajarkan kita untuk kita bersikap seperti apa sih kita harus bersikap ketika orang lain jujur terhadap kita, jujur tentang kita begitu ya. Ada orang lain beri masukan ke kita, mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau berkesan menyakiti kita gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu semua. Kita akan dilayani oleh Pak Ngatino, dan sebelum kita mendengarkan firman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku tinggi
Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Katakan kerinduanku. Kerinduanku tinggikan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Katakan sekali lagi, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, oh, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Dipersilakan untuk Pak Ngatino untuk melayani firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Bapa Surgawi, pada siang ini sungguh kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami anak-anak-Mu beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkannya, kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat diberkati melalui firman Tuhan pada siang ini.
Berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat siang, semua rekan-rekan pemuda di GKI Resut. Saya akan share terlebih dahulu, share screen dulu untuk mempersiapkan materi. Ya, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan, saudara menyimak dengan seksama. Judul dalam perikop ini adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya baginya, bagi penggembala yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan,
aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kebanyakan orang tidak suka bila ditegur oleh orang lain. Sekalipun jelas-jelas ia melakukan kesalahan. Ada yang sangat tersinggung, ada yang membela diri. Ketika ditegur oleh orang itu, wah, kan setiap orang mempunyai salah. Atau dia bisa membela diri, lihatan sendiri kesalahan. Ada banyak respon yang kita lontarkan ketika orang lain itu mengatakan sesuatu hal yang secara jujur dikatakan kepada kita berkenaan kesalahan kita. Dan tak jarang ada orang yang menjadi marah-marah. Bahkan begitu sakit hati dan mendendam ketika ditegur kesalahannya oleh orang-orang tersebut. Saudara, hal ini menjadi sesuatu yang lumrah secara manusia. Seseorang ketika merasa dirinya kesalahannya itu akan tersingkap, pasti sebagai sebuah benteng pertahanan diri supaya salahnya, supaya aibnya itu tidak diketahui oleh orang lain, maka dia akan membela diri. Bahkan tak tanggung-tanggung banyak orang yang melempar kesalahannya itu kepada orang lain. Ini bukan salah saya saja. Salahnya itu, dan itu. Saudara, ketika orang itu membela diri atau tersinggung, sakit hati dan marah, ketika orang lain menegur kesalahan kita, itu membuktikan bahwa sejujurnya kita adalah orang yang tidak berjiwa besar, yang tidak mau mengakui kesalahan kita, yang berupaya menutup-nutupi kesalahan kita. Kita tidak berjiwa besar. Kita tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah kita lakukan. Sebenarnya ketika orang lain itu menegur kita, itu bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kesalahan kita. Kalau seandainya Tuhan yang menegur kita, menyatakan kesalahan kita, pasti kita akan menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan. Namun ketika Tuhan memakai orang lain untuk menyatakan kesalahan kita, untuk menegur kita, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya kita berterima kasih karena Tuhan itu menunjukkan perhatiannya kepada kita, menunjukkan kasihnya kepada kita. Bahwa teguran Tuhan itu adalah sebenarnya bukti bahwa Tuhan itu memperhatikan kita dan mengasihi kita. Tidak seharusnya ketika kita ditegur oleh orang lain, kita tersinggung, kita marah-marah, kita sakit hati, dan lain sebagainya. Untuk itu pada siang hari ini kita akan belajar dari peristiwa yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud pernah melakukan sebuah kesalahan yang cukup besar. Kesalahan yang boleh dikatakan sangat fatal. Ketika pada suatu hari ia melakukan dosa perzinahan dengan Batseba.
seorang istri dari prajuritnya sendiri. Dan Daud ingin menutupi aibnya itu karena Batseba waktu itu hamil, maka untuk menutupi aibnya dengan berbagai cara ia lakukan. Dan langkah terakhir yang dilakukan oleh Daud untuk menutupi aibnya adalah pembunuhan secara berencana terhadap suami Batseba, yaitu Uria. Saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Itu merupakan sesuatu aib yang benar-benar memalukan, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang yang bernama Raja Daud. Karena dia adalah seorang tokoh besar yang luar biasa. Namun Tuhan mengasihi Daud. Tuhan mencintai Daud. Oleh sebab itu Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur Daud. Saudara, ketika Nabi Nathan diperintahkan untuk menegur Daud, sebenarnya Nabi Nathan juga bergumul. Bagaimana caranya untuk menegur Raja Daud? Karena dia adalah seorang raja. Walaupun dia juga sebenarnya sahabatnya, temannya. Tetapi bagi Nathan nggak gampang untuk menegur Raja Daud karena dia adalah penguasa negeri Israel. Oleh sebab itu, melalui roh hikmat yang dari Tuhan, memampukan Nabi Nathan untuk menemukan cara yang paling tepat dan cerdik untuk menegur Raja Daud. Dan menegur Daud dengan sebuah perumpamaan, dan di akhir perumpamaan tersebut, ketika Nathan merespon apa yang diungkapkan oleh Raja Daud, dengan tegas Nabi Nathan mengatakan, engkaulah orang itu, di ayat yang ke-7. Bukankah apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan itu sebuah tudingan yang sangat menohok, yang sangat menemplak Raja Daud? Seorang raja yang memiliki wibawa yang cukup disegani oleh semua orang Israel. Dan Nabi Nathan berani melakukan hal itu. Saudara, kira-kira bagaimana respon Raja Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan? Kita akan belajar melalui sikap Daud. Yang pertama, Raja Daud menerima teguran tersebut dengan hati yang terbuka. Setelah di ayat yang ke-7, Nabi Nathan mengatakan, engkaulah orang itu. Kemudian Nabi Nathan berbicara tentang dosa yang disembunyikan oleh Raja Daud. Bahkan Nathan membicarakan tentang hukuman yang akan ditimpakan Tuhan kepada Raja Daud. Dan itu nggak gampang bagi seorang Raja Daud. Ketika dirinya ditelanjangi oleh Nabi Nathan, yang saat itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Namun Daud tidak protes. Daud tidak mengelak. Saat Nathan menegur Raja Daud dengan memberitahu dosa dan hukuman Tuhan, Raja Daud tidak mengelak, tidak membantah, tidak membuat alasan. Kalau kita membandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika ditegur, diperingatkan oleh Tuhan, justru Adam dan Hawa melempar kesalahan itu kepada orang lain. Itu loh yang salah, itu loh yang salah, aku tidak. Daud sama sekali tidak mengelak. Daud sama sekali tidak membuat alasan. Nathan, wajarlah, aku kan juga manusia. Tidak.
Ketika kita meneliti bacaan kita, tidak satu pun Daud kelihatan membantah kepada apa yang dilontarkan oleh Nabi Nathan. Daud membuat sebuah respon yang sangat baik. Ia menerima teguran dari Tuhan dan mengakui kesalahannya. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Ia tidak perlu membela diri. Ia tidak perlu, iya aku manusia yang lemah. Selayaknya aku jatuh ke dalam dosa. Sama sekali Daud tidak berbicara. Tidak membela diri terhadap kesalahan yang dituduhkan oleh Nabi Nathan. Ia dapat menerima teguran tersebut dengan hati yang terbuka. Dia tidak malu mengakui semua kesalahannya itu di hadapan Tuhan. Ia tidak malu. Kalaupun itu merupakan aib yang disembunyikan, ia tidak perlu malu. Karena ia harus belajar membuka diri. Belajar agar hatinya itu masih bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, Raja Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan mau bertobat. Saudara, ketika kita memperhatikan di dalam bacaan kita, respon Raja Daud di ayat yang ke-13 itu ketika Nabi Nathan membeberkan kesalahan-kesalahannya, Raja Daud cuma mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Apa arti dari pernyataan Raja Daud ini? Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Artinya bahwa dengan kebesaran jiwanya, Daud mengakui kesalahannya. Saudara, kalau kita merenungkan untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan mungkin gampang ya. Tetapi di hadapan orang yang menegur kita, itu enggak gampang. Kita seringkali membentengi diri kita. Kita berusaha menutup-nutupi, jangan sampai kesalahan kita itu atau dosa kita itu diketahui oleh orang lain. Apalagi kalau mungkin yang menegur itu ada orang lain lagi juga. Maka kita akan menutup rapat-rapat kesalahan yang kita lakukan. Daud memiliki kebesaran jiwa. Walaupun tidak mudah untuk mengaku itu, tetapi ia membuka dirinya. Walaupun tidak mudah untuk mengakui dosa kesalahan di hadapan Tuhan dan orang lain, tetapi dalam pengakuannya, Daud sadar akan dosa dan konsekuensinya. Ketika Daud melakukan dosa itu, Daud sebenarnya paham konsekuensinya itu ini, itu, dan lain sebagainya. Daud sadar itu. Dan Daud mau menerima konsekuensinya. Sehingga Daud menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan Nabi Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu bukti bahwa sebenarnya Daud adalah orang yang hatinya terbuka, jiwanya memiliki kebesaran jiwa di hadapan Tuhan untuk mengakui kesalahannya. Disinilah kita dapat melihat bahwa Daud belajar kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan Nabi Nathan serta di hadapan rakyatnya. Saudara, apakah ketika Daud melakukan kesalahan itu hanya Tuhan yang tahu? Tidak. Ada banyak orang yang tahu. Para pembesar di kerajaan pasti tahu apa yang dilakukan oleh Daud. Namun tak seorang pun yang berani untuk menegurnya.
Nathan pun seandainya Tuhan tidak memerintahkan, mungkin ewo pekewo. Jadi ketika Daud harus mengakui di hadapan Tuhan, dan itu mungkin disaksikan oleh para petinggi di kerajaan itu. Ketika Daud mengakui kesalahannya, sebenarnya Daud sedang belajar tentang kerendahan hati. Bahwa ketika seseorang mengakui dosa di hadapan Tuhan, sebenarnya ia sedang belajar tentang kerendahan hati. Tidak sepantasnya ketika seseorang itu berhadapan dengan Tuhan, maka dia akan tetap berkeras hati untuk tidak mengakui kesalahannya. Pasti ia tetap akan mengakui kesalahannya dengan sikap kerendahan hati. Dari kerendahan hati inilah menjadikan Raja Daud membuka dirinya di hadapan Tuhan, menyesali dosa-dosanya, menyatakan pertobatannya di hadapan Tuhan. Itu pula sebenarnya yang kita pelajari pada saat ini. Ketika kita rela ditegur oleh orang lain, kita juga mengakui bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Ketika kita memiliki kebesaran jiwa, dengan kerendahan hati, kita merelakan diri kita untuk ditegur. Dan itu merupakan sebuah cara bagi kita untuk kembali bertobat di hadapan Tuhan. Dengan demikian, melalui pertobatan itulah kita bisa layak kembali. Walaupun ketika ditegur itu sakit hati, tetapi ketika kita terus dengan rendah hati dan dengan bertobat, maka kita akan merasakan bahwa sakit hati itu telah diobati dengan bertobat. Bagaimanakah dengan kita? Ketika kita ditegur Tuhan dan sesama, apakah kita memiliki hati yang terbuka dan kita mau mengakui dosa di hadapan Tuhan dan bertobat? Mari kita belajar seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Amin. Marilah dengan berdiri dan sikap sempurna, kita bersama dengan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin di dalam doa, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur kepadamu
untuk kesempatan bagi kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Pada siang hari ini kami berdoa anak-anak-Mu di pemuda ini, di dalam kesibukan mereka, di pekerjaan mereka, Tuhan kiranya Engkau yang akan menolong mereka, memberi kekuatan kesehatan, semangat bekerja, sehingga mereka dapat melakukan setiap pekerjaan mereka dengan baik, dengan tepat, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang kuliah, Tuhan Kau yang akan menolong, memberikan semangat kepada mereka belajar, walaupun mereka masih mengikuti kuliah atau perkuliahan secara daring, namun kiranya Tuhan yang campur tangan memberkati, sehingga mereka dapat belajar secara maksimal dengan baik, sehingga nanti mereka dapat menyelesaikan bangku pendidikan mereka dengan hasil yang memuaskan. Tuhan memberkati setiap semangat yang mereka miliki. Kami juga berdoa untuk panitia Natal di Resyut. Tuhan, Engkau yang akan campur tangan memberkati, Engkau yang akan menolong apa yang menjadi program kerja mereka, sehingga melalui perayaan Natal ini mereka boleh diberikan sukacita, boleh bersemangat, boleh menjangkau teman-teman mereka yang sudah lama tidak bersama bergabung di dalam ibadah remaja. Tuhan Kau yang akan menolong mereka semuanya, sehingga mereka tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan, secara khusus di kepanitiaan Natal di Resyut ini. Tuhan memberkati pengurus Resyut, Engkau memberkati Kak Riki di dalam pendampingannya di Resyut. Tuhan Kau yang akan campur tangan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, anak-anak-Mu boleh semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan lagi ke pemimpin liturgi. Ya, terima kasih untuk pelayanan firman-Nya untuk Pak Ngatino pada hari ini. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Sebelum itu kita mau bacakan dulu persembahan pada hari ini dari Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, persembahan kita boleh dikirimkan melalui QR code yang akan tertera di layar kita. Untuk lagu persembahan kita mau ujikan KJ 301, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bawa persembahan kita
ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu. Kami boleh mempersembahkan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapak, dan boleh menjadi berkat buat gereja-Mu untuk segala program, segala apa yang direncanakan. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sudah saatnya kita untuk kembali ke kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan lupa bahwa setiap apa yang sudah disampaikan ke kita, meskipun kita mungkin kurang suka begitu, di telinga kita mungkin kurang suka begitu, orang jujur ke kita, tetapi biarlah kita boleh melihat bahwa sebetulnya Tuhan sungguh baik buat kita, melalui teman-teman, melalui orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kita. Kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dipersilakan untuk Pak Ngatino. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Saat teduh bagi kita semua.